Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana proses masuknya dan berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin, serta bagaimana keadaan masyarakat Islam sekarang di kota Banjarmasin. Apabila kita hubungkan proses masuk dan berkembangnya Islam di Kalimantan adalah merupakan bagian dari Islamisasi Nusantara. Di antara catatan Ahmad Basuni mengenai hasil Praseminar Sejarah Kalimantan tahun 1973 berkaitan dari mana Islam datang ke Kalimantan adalah bahwa yang membawa Islam ke Kalimantan adalah orang Arab dan Persia melalui Gujarat, Tumasik, Malaka, Singapura, dan orang Cina dari daratan Cina. Jika dikaitkan dengan proses Islamisasi di kawasan Kalimantan, Ahmad Basuni mencatat ringkasan Praseminar Sejarah Kalimantan tahun 1973 yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar Islam datang ke Kalimantan pada abad ke-7 atau awal abad ke-8 yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia. Islam baru berkembang di kalangan penduduk pada abad ke-10 dan semakin menyebar pada abad ke-13. Penyebaran Islam yang pesat dan masif mulai berlangsung sejak abad ke-16. Catatan ini menunjukkan bahwa sarjana dan sejarawan yang membahas tentang sejarah Kalimantan sejalan dengan pendapat para sarjana yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 dan mulai berkembang hingga abad ke-13 sebagai fase kedatangan. Pada abad ke-13 dan 16 merupakan fase pembentukan masyarakat Muslim di kawasan Kalimantan hingga akhirnya pada abad ke-16 merupakan fase terbentuknya kekuasaan politik Islam di kawasan Kalimantan yang ditandai dengan berdirinya sejumlah kesultanan di kawasan Kalimantan. Fase ini juga merupakan fase penyebaran Islam secara pesat dan masif hingga berlanjut pada fase pelembagaan agama Islam. Dengan demikian, arus sejarah Islamisasi kawasan Kalimantan sejalan dengan fase-fase Islamisasi Nusantara secara umum. Proses Islamisasi di Nusantara dilakukan melalui beberapa saluran. Begitu pula dengan proses Islamisasi di Kalimantan. Salah satu saluran yang dipakai dalam proses Islamisasi di Kalimantan adalah saluran pendidikan. Saluran pendidikan berfungsi untuk menanamkan ajaran-ajaran pokok Islam bagi pemula dan juga berfungsi untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan keislaman bagi mereka yang sudah memiliki pengetahuan dasar. Tempat atau lembaga di mana saluran pendidikan dilakukan adalah keluarga, pendidikan informal, tempat ibadah, langgar, surau, masjid, rumah ulama, tempat belajar Al-Quran dan mengkaji kitab kuning, istana atau rumah raja, dan kemudian pada tahap berikutnya bermunculanlah lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, dayah, dan madrasah di era modern seperti sekarang. Islamisasi melalui pendidikan dilakukan untuk melakukan pendalaman pengetahuan keislaman setelah seseorang masuk Islam. Tempat yang dijadikan lembaga pendidikan adalah tempat ibadah seperti masjid atau langgar, rumah ulama dan keraton, ini untuk kalangan raja dan bangsawan. Di antara lembaga pendidikan yang terkenal adalah Dalam Pagar di Martapura pada abad ke-18 dan Madrasah Sultaniyah di Sambas pada akhir abad ke-19, serta model pendidikan langgar yang biasa disebut dengan langgar bertingkat atau barangkap yang tersebar terutama di Kalimantan Selatan. Model pendidikan atau pengajian langgar ini banyak tersebar di Nagara, Hulu Sungai Selatan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lembaga pendidikan Islam semakin marak didirikan setelah sejumlah alumni Timur Tengah, Haramain dan Mesir kembali ke Kalimantan. Pada awal abad ke-20, madrasah dan sekolah Islam tumbuh pesat dan dikelola secara modern. Pertumbuhan pesat madrasah ini tidak terlepas dari kontribusi organisasi Islam seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan
Nahdlatul Ulama yang giat mendirikan lembaga pendidikan Islam di sejumlah daerah di kawasan Kalimantan. Baiklah, sekarang saya akan memberikan pandangan mengenai bagaimana kondisi Islam di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin sekarang. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa masyarakat kota Banjarmasin adalah masyarakat yang religius. Hal itu menurut saya adalah benar adanya. Namun, terlepas dari label religius ini, saya melihat ada nilai-nilai keislaman yang semakin kesini semakin memudar. Semakin laju pergerakan arus globalisasi, nilai-nilai tersebut seperti sudah tidak berharga lagi. Salah satu nilai yang saya maksud di sini adalah tentang bagaimana pergaulan masyarakat Islam sekarang di kota Banjarmasin, terutama pergaulan para muda-mudinya. Bisa kita lihat di era digitalisasi seperti sekarang ini, nilai-nilai yang dulu ditanamkan oleh para mubaligh, tuan guru atau ulama seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini Abdul Wani, dan ulama-ulama lainnya telah mulai terkikis. Zaman sekarang, orang-orang sudah tidak malu lagi jalan berdua. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya bergandengan tangan di depan umum. Bahkan ada yang berboncengan di motor, perempuannya memeluk erat dari belakang seperti pasangan yang telah terikat dalam sebuah akad. Ada juga yang mengumbar pergaulan bebasnya di semua media sosial yang dia punya. Di sini saya bertanya-tanya, apa yang salah? Bagaimana keadaannya bisa jadi seperti sekarang ini? Sejauh yang saya tahu, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sering hadir dan mendengar ceramah agama, baik itu di langgar, masjid, atau rumah tuan guru yang mereka idolakan. Namun sepertinya, masyarakat sebagai objek dakwah hanya menerima pesan-pesan tersebut, tapi tidak dikonstruksi bagaimana isi ceramahnya. Sehingga akibatnya, mereka belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dengan baik. Mereka juga belum mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar jalan hidupnya menuju ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan substansi materi yang disampaikan. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya melihat bahwa ada nilai-nilai yang mulai pudar. Nilai-nilai yang mulai pudar ini merupakan akibat dari lajunya perkembangan zaman dan juga akibat dari budaya pemakluman. Budaya pemakluman adalah budaya yang menganggap biasa pergaulan masyarakat zaman sekarang. Budaya pemakluman ini mengemukakan bahwa bebasnya pergaulan yang terjadi sekarang merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi. Walaupun demikian, meski kita mengalami lajunya perkembangan dan arus globalisasi, kita sebagai umat Islam sudah semestinya membentengi diri dengan iman dan takwa, karena kita yang sekarang merupakan pewaris ilmu dan amanah dari guru-guru atau ulama-ulama kita tercinta. Karena suksesnya dakwah itu bukan ketika para mubaligh pandai melawak, berkata-kata, ataupun mengundang tepuk riuh para pendengar. Tetapi sukses dan berhasilnya suatu kegiatan syiar dapat dilihat dari kesan dan pesan yang ditinggalkan dalam jiwa dan nurani para pendengar atau pengikutnya, serta dapat terrealisasi dalam sikap dari perubahan perilaku keseharian, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.